Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur-sedulur subscriber semuanya. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan Wisno Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi, berbagi pengalaman masih bersama Suzuki Karimun Kotak. Kita akan berbagi informasi tentang radiator Suzuki Karimun Kotak. Namun sebelumnya seperti biasa jangan lupa kasih like pada akhir videonya, dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe kita tunggu subscribe-nya. Dan jangan lupa ketuk tanda loncengnya sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasi atau informasi pada saat kita mengunggah video yang baru. Oke lur, radiator adalah salah satu komponen pada mobil berfungsi sebagai penampung air untuk pendingin mesin. Ketika radiator terjadi permasalahan bocor, itu sangatlah membahayakan. Bisa terjadi overheat ketika radiator bocor dikarenakan air habis. Nah, pada Suzuki Karimun Kotak ini radiatornya berbeda dengan mobil-mobil yang terdahulu seperti Suzuki Carry ataupun mobil-mobil yang lainnya. Yang mobil dulu itu radiatornya bahannya beda. Untuk radiator Suzuki Karimun Kotak di sini pada atasnya atau upper tanknya itu terbuat dari fiber ataupun bahan plastik. Nah, itulah yang bisa menyebabkan terjadinya pecah, karena bahan dari fiber ketika usia yang sudah terlalu lama dan kemudian terjadinya kena panas ataupun kena tekanan uap dari air yang mendidih, itu bisa menyebabkan terjadinya upper tank pecah. Nah, mobil di sini sudah mengalami sedikit keretakan pada upper tanknya. Ketika dibiarkan, otomatis lama-lama air di dalam radiator akan keluar lewat pecahan dari upper tanknya. Itu bisa menyebabkan air cepat habis dan itu menyebabkan overheat. Nah, ketika kita di jalanan ataupun kita dalam perjalanan, untuk mengakalinya atau memberikan pertolongan pertama, kita akan berikan informasi bagaimana cara mengakalinya. Perlu dipersiapkan, yang pertama adalah lem plastik steel atau lem besi. Kemudian yang kedua adalah lem Korea. Kemudian yang ketiga adalah debu atau pasir. Nah, kita akan memperbaiki atau memberikan pertolongan pada upper tank radiator yang bocor. Ini bisa bersifat sementara ataupun bisa terjadi awet. Karena apa? Ketika terjadi tekanan yang lebih besar atau mendidih, air yang lebih mendidih lagi, itu bisa terjadi pecah lagi. Makanya ketika sudah ada dana ataupun sudah ada kelonggaran, lebih baik itu diganti. Nah, ini hanya pertolongan pertama. Kita akan memulai untuk memperbaiki upper tank yang bocor. Oke lur, ini adalah bagian yang bocor dan ini sebelah memang sudah ditambal sebelumnya. Dan ini proses yang pertama adalah dibersihkan dulu pada bagian yang akan mau dilem. Kita akan menggunakan lem Korea. Pertama kita lem yang bagian yang bocor. Nah, kita kasih lem pada bagian upper tank yang bocor. Diusahakan pada bagian yang bocor dikasih lem sampai merata sehingga lem bisa meresap pada bagian yang pecah. Proses yang kedua adalah menaburkan debu atau pasir pada bagian yang dilem. Taburkanlah debu atau pasir secara merata. Kemudian ratakanlah debu pasir tersebut sehingga menutupi pada bagian yang bocor.
Setelah semuanya tertutup pasir, kemudian kita ulangi lagi proses pengeleman. Pada bagian yang tadinya tertutup pasir itu dikasih lem kembali. Setelah dikasih lem, kemudian kita taburi pasir atau debu secara merata hingga menutupi pada bagian yang bocor ataupun yang pecah. Proses yang ketiga adalah mencampurkan plastik setil ataupun lem besi. Di sini lem besi atau plastik setil berwarna hitam dan putih kita campur, kemudian setelah itu kita aduk hingga tercampur rata antara lem hitam dan lem putihnya. Setelah lem besi atau plastik setil teraduk rata, kemudian kita oleskan pada bagian debu atau pasir. Kita tutup dengan plastik setil atau lem besi secara merata. Usahakan proses penutupan dengan lem besi atau plastik setil ini dilakukan secara cepat, karena lem plastik setil ataupun lem besinya di sini cepat sekali mengeras. Makanya kita harus mengaduk lem atau plastik setilnya itu sesuai dengan kebutuhannya. Tutupilah pada bagian debu atau pasir dengan plastik setil secara merata hingga semuanya tertutup dengan plastik setil. Setelah semuanya tertutup dengan plastik setil secara merata, kita ratakan, kemudian kita rapikan. Setelah semuanya rata, diamkanlah selama minimal 2 jam, namun yang lebih bagus itu 1 kali 24 jam, itu hasilnya akan lebih maksimal. Namun ketika memang posisinya yang tidak memungkinkan, 1 jam atau 2 jam itu pun sudah cukup. Lemnya di sini sudah cukup keras. Oke lur, begitulah cara mengatasi upper tank radiator yang bocor. Ketika ini sudah dilem semuanya, sebaiknya ditunggu sampai 3 jam atau 4 jam. Lebih baik lagi kalau sampai 12 jam, itu lebih baik. Nanti kerasnya akan lebih keras dan hasilnya bagus. Ini hanyalah bersifat sementara ketika dalam posisi darurat. Ketika kita dalam perjalanan terjadi upper tank pecah, begitulah cara mengakalinya. Namun ketika nanti sudah mendapatkan bengkel, itu sebaiknya diganti, ataupun kalau sudah ada kelonggaran dana, alangkah baiknya lebih baik diganti demi keamanan dan kenyamanan. Karena ketika apapun, kalau sudah proses memperbaiki gini itu kurang maksimal, lebih baik tetap harus diganti. Begitu, kita hanya berbagi informasi, berbagi pengalaman, semoga ada manfaatnya. Dan jangan lupa kasih like pada akhir videonya. Tidak ada unsur menggurui atau kita so tahu, kita hanyalah bengkel desa yang masih banyak kekurangannya. Dan sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.